Rata-rata 3,78. 3,78 rata-rata. Iya. Itu IPK IPK. atau IP semester? IPK. Iya. 3,78. Kamu bayar dosen. Rinaldi? Ya, di atasnya dikit lah Kak. Berapa tuh? Berapa? Karena dosennya baik-baik, saya dikasih 3,91. 3,91 dosennya baik-baik. Jangan-jangan kamu main-main sama dosen. Enggak dong Kak. Nggak ada main-main sama dosen. Oh tidak. Selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Komdev. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng. Terima kasih. Oke, halo, selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Sore hari ini saya nggak sendiri karena hari ini saya ditemani sama ada cewek cantik dan juga ada cowok ganteng. Ya, kita kenalan dulu sama mereka langsung. Yang pertama ada Mita Aprilia Kartini. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Mita Aprilia Kartini. Saya mahasiswa pariwisata dari Universitas Negeri Padang, angkatan 2018. And then, Hai, saya Rinaldi. Saya mahasiswa pariwisata Prodi Manajemen Perhotelan Universitas Negeri Padang tahun 2018. oke, jadi Rinaldi sama Mita sore hari ini ngumpul di kantor. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama mereka di episode podcast Ngobrol Bareng Komdev episode kedua. Baik, kita langsung aja deh. Kalian kan kuliah di Universitas Negeri Padang. Jurusannya sama? Sama. Jurusannya sama. Saya pura-pura nanya, sebenarnya saya udah tahu mereka jurusannya apa. Jadi jurusannya adalah D4 Manajemen. Jurusannya pariwisata. Pariwisata. Iya, prodinya baru manajemen. Prodinya Manajemen Perhotelan. Iya benar. D4. Oke. Kalau di Lagoy, kita kan ada Politeknik Bita Cakrawala. Ada prodinya D4 pengelolaan perhotelan. Sama nggak sih kalau kalian lihat antara yang di Politeknik Bita Cakrawala sama jurusan kalian? Menurut saya sama sih Kak. Karena sih garis haluannya itu juga kayak kalau kami kan belajar dari semester pertama sampai semester keempat tuh berkutat di operasional dan selanjutnya ke pengelolaannya dari semester 5 sampai semester akhir gitu kan. Saya lihat di rencana pembelajaran di PBC juga hampir sama garisnya begitu. Sama dengan yang kalian pelajari di Universitas Negeri Padang? Iya, hampir sama. Hampir sama. Oke. Kalian udah masuk semester 5. Udah semester 5 ya? Saya pikirnya kalian tuh baru kemarin masuk universitas. Kayak Maya juga begitu. Maya tuh kayak baru kemarin masuk, tiba-tiba sekarang udah lulus. Oke, selama kalian kuliah di Padang, apa cerita suka dukanya dari Mita dulu? Suka dukanya jadi anak kos, jauh dari orang tua. Pasti pernah ngerasain di kos itu nggak ada teman gitu. Sendiri. Kos kamu kan dulu kan ada banyak temennya di sana. Tapi kalau cerita gitu kan nggak bisa. Nggak bisa cerita sama teman. Cerita bebas itu nggak bisa. Jadi kita harus jaga-jaga juga sih. Lagian kan temen tuh nggak selalu aware gitu sama kita. Itu sih Kak. Terkendala bahasa juga. Di sana kan kebanyakan teman-teman tuh masih pakai bahasa daerahnya gitu. Terus dia berkomunikasi sama kita tuh kita kadang-kadang tuh nggak ngerti gitu. Kebudayaannya juga cukup beda juga. Berarti Mita awal-awal di Padang sana cukup mengalami cultural shock. Iya. Jadi cultural shock itu kalau teman-teman belum tahu, jadi itu adalah kondisi di mana orang kaget dengan budaya atau tempat di mana dia berada. Gitu. Jadi secara budaya dia kaget karena budayanya berbeda. Jadi sempat mengalami cultural shock. Banget Kak. Jadi di kos itu setiap pulang kampus gitu kan, pulang kuliah mesti di kos aja, nggak ada keluar-keluar. Karena lingkungannya beda. Itu cultural shock apa kamu yang memang mengisolasi diri? Enggak sih Kak, emang beda aja. Beda aja, karena kamu ngerasa beda, jadi susah untuk mencoba ngeblend. Akhirnya ya udah deh di dalam kamar aja dulu, di comfort zone dulu gitu ya. Oke.
nanti kita ulik-ulik tentang Mita ya. Sekarang ke Rinaldi dulu, suka dukanya apa nih? Kalau ngomongin soal sukanya ya dapat banyak teman baru gitu kan. Terus kita bisa jumpa sama lebih banyak karakter orang. Kalau yang di Bintan ini kan mungkin karakternya itu aja gitu kan. Kalau di Minang itu di ranah Minang itu lebih beragam. Terus sukanya juga kita lebih bebas dari kehidupan di rumah. Kalau di rumah kan kita karena punya tanggung jawab juga terhadap kehidupan di rumah. Tapi kalau di kos ya kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Jadi lebih bebas gitu maksudnya? Iya benar kan, lebih bebas. Oke. Terus kalau soal dukanya hampir sama sih kayak Mita, cultural shock gitu kan. Dan juga bawaan dari sini mungkin omongannya agak kasar gitu. Sampai di sana tuh mereka kayak gampang tersinggung sama omongan kita. Padahal itu cuma karena salah paham gitu. Bukan saya yang kasar, tapi saya sebenarnya nggak bermaksud kasar gitu. Oh itu sempat juga jadi sedikit kendala ya, bahasa ya. Iya. Bahasa ya. Emang bahasa kita yang kasar apa? Di Bintan kayaknya nggak ada lah bahasa kasar. Kayak penyebutan orang kedua gitu kan. Saya ngomongin ko gitu. Itu di sana rasanya kayak udah memaki gitu. Oh, kayak orang kalau udah marah banget itu bilang kau gitu ya. Jadi manggil orang kedua itu apa kalau ngobrol? Itu manggil namanya. Kalau enggak kita pakai kata ganti abang atau kakak atau paling apa kamu ya. Kamu masih boleh ya, boleh. Jadi kalau di Bintan kan anak-anak kalau ngobrol sama temennya biasa tuh kau gitu kan ya. Ternyata kalau di Padang itu cukup kasar ya, kayak nggak menghormati orang lain. Bayangan kalian waktu kalian keterima kuliah di Padang sama yang kalian bayangin dengan realita ketika kalian nyampe di sana sama nggak? Minta deh dulu. Maksudnya kayak wah di Padang bahkan kayak gini. Ternyata sampai nyampe di Padang, oh nggak sama dengan realita. Ada nggak bayangan seperti itu? Udah kebayang sih Kak. Udah kebayang. Ya, apalagi kan seperti yang kita tahu ranah Minang itu kan agamanya kuat gitu. Pasti udah kebayang kan nanti aku di sini pasti kayak gini gitu. Nggak bisa terlalu bebas juga gitu. Jadi itu udah pas ya bayangannya ya, ketika dibayangin nyampe ke sana oh ternyata sama bayangannya. Termasuk cultural shock-nya juga itu tadi. Kalau Rinaldi? Kalau ngomongin soal yang kayak tadi, saya punya pengalaman yang beda ya. Saya dengar kalau dari luar itu kan mereka agak strict atau kayak terkesan menghalang-halangi perkembangan dari yang punya agama lain. Tapi setelah saya ke sana, saya nggak jumpa itu sih Kak. Malahan mereka itu kayak penasaran. Oh kamu gini apa sembahyangnya di mana sih? Terus teman-temanmu banyak nggak? Pada support kamu nggak gitu? Kalau nggak nanti aku cariin deh temanku yang gereja di sana juga. Oh sampai segitunya ya? Iya benar kan? Oke. Jadi justru kalau Rinaldi berbeda bayangannya. Awalnya bayangannya kayak bakal strict banget di sana. Ternyata di sana orangnya banyak yang terbuka. Toleransi begitu ya. Sekarang kita ngomongin masalah kuliah, biar ini jadi penyemangat buat adik-adik yang saat ini mau kuliah juga. Terutama kita kan juga ada beasiswa di Politeknik Bintan Cakrawala dengan berbagai macam jurusan. Dan juga kita buka S1, sama juga kalian kan juga S1 meskipun kalian D4 ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, motivasi apa sehingga kalian memilih jurusan D4 Manajemen Perhotelan? Kenapa kalian pilih jurusan itu? Kenapa nggak yang lain? Kan banyak tuh jurusan yang lain. Kita kenapa memilih jurusan itu? Alasan memilih jurusan pariwisata karena saya lihat sendiri di Bintan ini kan potensi pariwisatanya tuh besar. Jadi kita belajar keluar gitu, belajar pariwisata, menimba ilmu di luar dan nantinya insya Allah bakal dikembangkan di tempat sendiri gitu di Bintan. Jadi belajar di negeri orang, balik lagi untuk mengembangkan negeri sendiri, gitu ya. Oke. Mulia ya, cita-citanya. Jadi kalau bayangan kamu di Bintan ini apa yang bisa dikembangkan? Ketika kamu sudah kembali lagi, udah lulus ke sini, sektor yang mana nih yang mau kamu kembangkan? Banyak sih sebenarnya tempat-tempat kalau saya lihat ya masih banyak tempat-tempat pariwisata yang sebenarnya punya potensi tapi nggak dikembangkan gitu.
seperti Sekera sendiri itu sebenarnya kalau misalkan emang benar-benar dikelola, benar-benar emang tujuannya untuk tempat wisata walaupun tidak berbayar ya, itu tuh masih bisa dikembangkan lagi gitu, ditambah tempat rekreasinya gitu. Rinaldi, kenapa memilih manajemen perhotelan? Kalau saya lebih realistis ya. Gimana realistis? Ceritanya kan dulu saya ikut SN tuh kan, mau ngambil teknik informatika karena dulu saya latarnya SMK jurusan teknik komputer jaringan teknologi gitu. Terus saya lihat di hasil SN, ternyata persaingan kuat, bukan cuma kuat tapi keras banget lah gitu. Terus saya rasa juga saya dulu di SMK menyerap itu nggak terlalu kenceng gitu. Jadi takutnya nanti di tengah jalan saya udah maksain kuliah ternyata harus berhenti. Terus dari Bintang Riset ada buka gitu kan, Higher Education Assistance, dan kemudian salah satu yang ditawarkan itu manajemen perhotelan. Saya rasa karena prospeknya bakalan saya balik di sekitar sini juga sama kayak kita tadi, ya udah saya coba deh gitu. Dan setelah saya jalani, motivasi saya makin tinggi. Kenapa makin tinggi? Karena gimana ya Kak, saya lebih lihat kalau di hotel tuh masih dikuasai banyak orang asing. Kalau nggak asing, orang Indonesia tapi masih dari luar daerah. Kenapa nggak kita gitu? Jadi saya punya cita-cita ya yang ngisi posisi-posisi top strategis ya di lagu ini ya kita sendiri, orang dari Bintang sendiri. Wah, ini berarti ada kepikiran nanti bercita-cita untuk menjadi GM di hotel itu. Wah, ini harus kita support nih, ya kan? Siapa lagi? Mita juga mau jadi GM atau mau jadi istri GM? Tapi kalian ini deket ya? Setiap hari kalau ke kampus selalu berdua? Enggak setiap hari. Oh, enggak setiap hari. Tapi deket ya kalian? Kalau di sana tuh sering ketemu gitu? Kalau ketemu ya sering gitu kan. Atau jangan-jangan cuman kalau pas balik ini aja kumpulnya? Enggak sih Kak. Kebetulan juga waktu semester 3 kan kami mulai nyusun KRS sendiri dan ada beberapa yang sekelas. Nah, waktu-waktu kami sekelas itu lah kami jumpa. Sering jumpa. Iya. Kita ngomongin kuliah di Universitas Negeri Padang. Gimana sih kuliah di Universitas Negeri Padang? Enak nggak? Dosennya gimana? Teman-temannya gimana? Fasilitas kampusnya gimana? Ceritain dong. Minta dulu deh. Kuliah di Universitas Negeri Padang itu gimana ya? Enak. Kok kayaknya susah gitu bilang enak ya? Ada apa? Kalau dosennya itu tergantung kita, kan kita tuh milih KRS, kita juga harus udah tahu nih dosen ini gimana sih, Kalau misalkan ntar yang kita udah belajar sama dia, pasti kita udah tahu nih dia modelnya gimana gitu. Jadi kita dari awal milih KRS juga udah harus hati-hati gitu. Kalau untuk teman-temannya sendiri, hati-hati ya? Ya. Hati-hati dalam tanda kutip, kenapa nih? Hati-hati milih dosen, ada dosen yang bahaya. Iya. Oke. Kalau untuk teman-teman sih, alhamdulillah selama saya di sana saya ketemu sama teman-teman yang bikin tertarik. Sejalan. Ya. Cewek cowok? Cewek kan? Oh cewek. Oke, jadi ada teman-teman yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu gitu ya. Jadi kamu nyaman sama teman-temannya. Kalau suasana kampus, fasilitasnya? Kalau untuk fasilitasnya sendiri cukup lengkap sih kan. Dari kitchennya juga lengkap. Terus untuk alat-alat restorannya untuk praktik juga lengkap gitu. Jadi menunjang ya, sangat menunjang pembelajaran yang ada yang kamu ikutin ya setiap hari ya. Kalau dari sisinya Rinaldi, bagaimana kuliah di Universitas Negeri Padang? Kalau menurut saya overall enak gitu ya Kak. Terus kalau untuk fasilitasnya ya sama kayak dibilang Minta tadi cukup lengkap.
untuk lingkungan pergaulannya juga kalau kita pandai milih ya bagus gitu. Teman-teman juga suportif, tapi mana ya, tetap aja walaupun semuanya kelihatan suportif, kita tetap harus milih karena ada juga yang idealisnya kayak nggak realistis gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalian ikut organisasi nggak sih? Ikut. Apa? Minta apa? Saya BEM. BEM. Oh, kamu ikut BEM? Jadi apa di BEM? Di Departemen Pemberdayaan Perempuan. Departemen Pemberdayaan Perempuan. Wah, berarti kementerian apa? Di kementerian apa tuh pemberdayaan itu? Sama ya? Oh, nyebutnya departemen ya? Iya. Bukan kementerian. Oke. Kalau Rinaldi? Kalau saya di HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pariwisata, di Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengembangan sumber daya manusia. Jadi levelnya lebih tinggi Mita ya? Iya. Mita tingkatnya nasional, ini berarti baru tingkat regional. Provinsi. Oh, BEM fakultas? Iya. Oh, saya pikir BEM universitas. Oke, karena kan semester 5 biasanya BEM universitas itu dipenuhi sama mahasiswa-mahasiswa semester 5 sampai semester akhir. Bahkan kelamaan di organisasi nggak lulus-lulus jadinya. Kalian udah semester 5 dan kemarin kan kalian ada magang, ya kan? Udah ada magang di Bali, bener ya? Iya. Di Bali. Bisa bahasa Bali? Nggak bisa. Jadi ngapain aja magang di Bali? Kalau saya sendiri magang di Bali itu saya kan ditempatkan di bagian HR atau di sana tuh disebutnya talent and culture. Jadi saya di sana mengurusi persoalan karyawan, nggak mengurusi juga sih, tapi ngeliat-liat gimana sih orang mengurusi karyawan yang baik. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya tuh diberi tugas yang dititik beratkan tuh untuk ngurusin training. Jadi teman-teman training itu saya yang koordinasiin, mulai dari saya menerima mereka masuk, terus saya menerima keluh kesah mereka, saya ngumpulin mereka kalau disuruh kumpul gitu kan sama atasan, sampai mereka minta sertifikat magang, mereka minta tanda tangan untuk laporan, itu melalui saya. Itu hubunginya sama Rinaldi. Iya benar. Mita di hotel mana? Saya di Park Hotel Nusa Dua. Park Hotel Nusa Dua. Jadi kalian terpisah ya selama praktek itu ya. Kalau Mita jadi apa? Kalau saya di Departemen Front Office, di bagian reception. Front Office di bagian reception. Tapi bukannya Front Office itu selalu reception? Front Office itu ada telepon operator, reception, sama sales marketing. Kamu di reception. Berarti terima telepon, kemudian terima booking. Iya. Begitu ya. Termasuk juga ketika ada tamu datang ke hotel, booking langsung itu sama reception. Iya. Oke. Jadi pernah terjadi sesuatu atau cerita yang seru nggak selama magang di sana? Kita deh. Beberapa kali sih Kak. Tapi yang paling diingat sampai buat saya nangis itu, saya pernah handle tamu dari Surabaya, 3 orang, anak, bapak, sama ibunya. Saya udah handle dari awal dia check-in itu mukanya itu udah nggak enak, udah nggak mengenakan gitu. Jadi saya laporin sama senior saya, Kak ini gimana nih kok tamunya kayak gini, saya bilang gitu kan. Terus nggak apa-apa, handle aja. Udah saya antar ke kamar, besoknya suaminya tuh datang ke saya. Kamu kalau misalkan istri saya telepon, pokoknya kamu harus naik ke atas, dia bilang ke kamar saya. Jangan sampai bellboynya naik, jangan sampai cowok yang naik ke atas, dia bilang gitu. Jadi bapak itu pergi, istrinya telepon ke saya. Jadi saya ke atas kan, saya ke atas, sampai sana saya tuh disuruh ngerapihin barang-barangnya. Seharusnya itu kan bukan tugas saya, itu tugas housekeeping. Jadi saya bilang, maaf Bu, mohon maaf, saya panggilkan housekeeping, soalnya ini tugas housekeeping. Lagian di bawah itu yang in charge cuma 2 setiap harinya Kak, setiap jamnya, setiap shift. Jadi dia tuh nggak mau gitu. Maunya Mita yang buat ngerapiin itu? Dia suruh saya ngerapiin. Kenapa harus Mita? Saya kurang tahu gitu Kak. Jadi saya udah ngerapihin nih,
Terus dia ngebentak saya gitu Kak, ini nih bukan di sini, dia bilang gitu. Jadi saya bilang, bentar ya Bu, saya panggilin senior saya dulu. Jadi saya aja senior saya. Jadi kami dua-duanya dimarahin gitu Kak. Bedanya senior saya tuh lebih tahan omelan gitu. Saya langsung gimana ya, baru pertama udah dimarahin gitu kan. Saya nih trainee gitu, harusnya dia ngerti gitu. Ya udah, setelah dimarahin, kami disuruh ngangkat barang-barang sebanyak itu, nggak boleh manggil housekeeping. Hari itu saya gimana ya, lemes mau kerja gitu. Kenapa dengan bapak dan ibu gitu ya? Lah, suaminya kemana? Keluar Kak. Keluar? Iya. Tapi kenapa Mita yang disuruh packing ya? Ini aneh ya, mungkin tolong ya, kadang-kadang customer itu harus memahami juga. Ya kalau misalkan menyuruh itu, boleh yang tahu diri gitu loh. Yang cowok banyak, housekeeping banyak, ini reception loh, masa disuruh nge-pack kayak gitu? Atau jangan-jangan ada dendam mungkin waktu awal-awal. Mita bikin salah apa waktu awal? Nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Mungkin sensi aja kali ya. Atau kamu lagi dikerjain sama si bapaknya itu tadi? Mungkin Kak. Tapi nggak selalu hal-hal yang menyedihkan sih Kak. Mita juga pernah dapat reward gitu dari tamu beberapa kali sih. Dapat cuan ya? Iya. Kalau di hotel gitu ya, pasti ada yang ngasih tips gitu. Paling gede berapa? Paling gede itu kemarin parfum. Parfum? Iya. Kalau dirupiahin berapa harganya? Kira-kira? 3,5. 350. 3.500. 3.500. Wow, parfum apa tuh? Coco Chanel. Pasti sekarang disimpan, nggak habis-habis. Oke. Cut dulu. Oke, Mita sudah berbagi pengalaman menyedihkan. Sekarang Rinaldi, bagaimana pengalaman selama magangnya? Kalau saya lebih banyak ke pengalaman senang sama unik sih Kak. Kayak saya kan jadi koordinator trainee, jadi teman-teman tuh kayak pada baik sama saya. Nggak tahu entah karena baik ada tujuan atau enggak, yang jelas mereka baik-baik sama saya. Terus untuk keseharian juga senior-senior tuh pada support kali sama saya gitu kan. Mereka juga orangnya plural. Kalau yang awalnya di bayangan saya hampir sama, kayak saya kerana Minang dan saya kerana Bali itu hampir sama. Mungkin mereka itu agak strict gitu, tapi ternyata saya sampai di kantor itu anggapan saya salah lagi gitu. Ternyata di situ sangat plural. Iya. Striknya tuh strik yang lebih ke agamis gitu ya? Iya Kak, gitu. Jadi mungkin awalnya tuh saya memandang kalau orang itu bakal suka memandang rendah orang-orang lain yang non Bali atau non Indo gitu. Tapi anggapan saya ternyata salah. Dan pengalaman yang lain itu banyak ke pengalaman unik, kayak pekerjaan yang nggak nyambung sama pekerjaan saya. Saya itu 2 kali disuruh perform nyanyi. Yang pertama itu di acara farewell salah satu director kami yang pindah gitu. Yang kedua itu saya disuruh nyanyi lagi di acara ulang tahun tamu gitu. Saya nggak tahu apa motivasi mereka nyuruh saya, tapi nyanyinya spontan atau direncanakan? Direncanakan dari hari sebelumnya. Jadi saya nyanyi memang dipesan gitu. Dipesan buat nyanyi ya? Iya. Oke. Jadi mereka meminta kamu untuk nyanyi, padahal itu bukan bagian dari job description seorang talent and culture. Iya. Mungkin masuk ke talent kali ya? Kan ada itu menyanyikan juga talent. Iya. Gitu ya. Ya. Terus. Tapi jadinya enak sih, karena saya diundang kayak gitu. Jadi mereka juga sering ngasih perhatian lebih sama saya. Terus juga ngasih nggak fasilitas sih, kayak ngasih gimana sih? Apa tuh? Yang mempermudah saya lah gitu dalam pekerjaan, atau misalnya saya kesulitan apa, mereka juga jadinya dengan senang hati membantu saya, karena saya juga sebelumnya udah membantu mereka. Itu di talent and culture cuma kamu sendiri dari UNP atau ada teman lain? Di talent and culture dan di hotel itu saya sendiri. Cuman kamu sendiri? Iya. Wah, berarti udahlah, semua yang urusan trainee
rajanya berarti Rinaldi. Macam-macam sama senior Rinaldi habis berarti sertifikatnya nggak turun. Oke. Terus ada lagi nggak cerita yang sedikit sedih gitu mungkin? Yang sedikit sedih enggak sih Kak, cuman ya biasa lah kalau dalam kerja itu banyak gabutnya. Kalau gabut tuh saya suka kesal sendiri, jadi kayak serba salah ngerjain apa sih gitu. Saya juga ditekan sama seniornya, nggak ada ngerjain apa-apa. Saya juga bingung gitu kan, mau ngerjain apa gitu. Jadi ujung-ujungnya saya pergi keluar, saya refreshing ke pantai gitu. Dekat pantai ya? Iya Kak, resort. Oke. Dekat pantai. Oke. Gitu aja sih. Tapi kayaknya sedihnya kakak tahu lah sedihnya apa. Meskipun kalian nggak cerita, kalian training nggak sampai habis, sedih kan? Mereka pun sampai lupa sedihnya itu karena banyak senangnya di sana, ya. Jadi sedihnya mereka itu trainingnya belum habis, tapi mereka dipulangin karena COVID-19, gitu kan? Iya Kak. Nah, jadi harusnya kalian itu selesai magangnya bulan Juli, baru bulan ini kan selesai? Iya, awal bulan ini. Berarti kemarin totalnya berapa bulan magangnya jadinya? Dapat sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. At least lah ya, bisa jalan-jalan ke Bali dan bisa merasakan dan membandingkan. Nah, itu kan banyak ilmu nanti yang kalian bisa bawa balik ke Bintan. Banyak nih teman-teman dari HIA, kemarin kita rencana juga mau HIA field trip ke Bali. Tabungannya sampai berhenti, tidak lanjut-lanjut lagi. Apa kabar? Nanti tolong mungkin itu bisa kita realisasikan di kemudian hari. Nggak mesti Bali, kita bisa pergi ke Thailand mungkin, atau pergi ke, ya paling dekat pergi ke White Sand Island. Kalian kuliah di UNP, selama kuliah prestasinya gimana nih? Nah, ini ngomongin prestasi nih, akademis aja deh, yang prestasi akademis. Mita, rata-rata IP semesternya dapat berapa? Rata-rata 3,78. 3,78 rata-rata? Itu IPK? IPK. Atau IP semester? IPK? Iya. 3,78. Kamu bayar dosen? Rinaldi? Ya, beda sedikit lah Kak. Berapa tuh? Berapa? Karena dosennya baik-baik, saya dikasih 3,91. 3,91 dosennya baik-baik. Jangan-jangan kamu main-main sama dosen? Enggak dong Kak. Nggak ada main-main sama dosen? Oh, tidak. Nggak ada bayar-bayar dosen sogok-sogok atau mungkin sering bawain jajannya ke rumah dosen? Nggak ada? Duit dari mana Kak? Nggak ada ya? Jangan-jangan selama ini uang saku dari kita buat kasih jajan dosen? Nggak ya? Berarti 3,78, 3,91. Nah, coba sekarang ini khusus untuk anak-anak penerima beasiswa PBC. Bisa nggak 3,91? Bisa nggak 3,78? Ayo, jurusannya sama loh, D4 Manajemen Perhotelan. Kira-kira sama nggak sih beban kuliahnya? Kalau kalian pikir-pikir? Saya pikir sama sih. Sama ya? Iya. Artinya achievable ya? Iya. 3,91? Ya, lagian juga dosen perhotelan atau dosen pariwisata terkenal gampang ngasih nilai. Karena yang terpenting itu sebenarnya skillnya gitu Kak, daripada pengetahuan gitu. Daripada teorinya. Iya. Oke, kita udah nanya-nanya tentang mereka. Tapi sekarang kita mau kasih tantangan mereka. Ya, beberapa sedikit tantangan untuk mengetahui sebenarnya mereka itu seperti apa. Kakak punya beberapa pertanyaan, tapi tolong dijawab dengan cepat. Ya, ready? Ready kan? Oke, pertanyaan pertama. Pilih terjun payung atau pergi keluar angkasa? Pergi keluar angkasa. Pergi keluar angkasa. Pergi keluar angkasa. Oke. Pertanyaan kedua. Mampu berbicara dalam berbagai bahasa atau mampu memainkan semua alat musik? Berbicara semua bahasa. Berbicara semua bahasa. Berbicara semua bahasa. Kok kalian sama ya jawabannya? Rinaldi jangan ikut-ikutan. Oke. Yang ketiga, perjalanan ke masa lalu atau perjalanan ke masa depan? Ke masa depan.
Ke masa depan. Oke. Pertanyaan keempat. Selalu tinggal di kotamu tanpa bepergian atau selalu bepergian tanpa pulang? Selalu bepergian. Tanpa pulang? Iya. Selalu tinggal. Selalu tinggal tanpa bepergian? Iya Kak. Oke. Baru nih yang beda ya. Oke, pertanyaan kelima. Memakan satu jenis makanan selama hidupmu atau mendengarkan satu lagu seumur hidupmu? Mendengar satu lagu. Mendengar satu lagu. Makan satu jenis makanan. Memakan satu jenis makanan seumur hidupmu. Iya. Lagu ya, mendengarkan lagu. Kalau Mita berarti nggak bisa makan cuma satu hal ya, gampang bosen ya. Makan tempe tiap hari gitu, Mit. Nggak bisa ya, Mit ya. Soalnya Mita makannya susah. Oke, pertanyaan keenam. Kekayaan seluruh dunia atau pengetahuan seluruh dunia? Pengetahuan. Kekayaan seluruh dunia. Pengetahuan. Beda perspektif. Oke, oke. Pertanyaan ketujuh. Mengetahui masa depan atau mengubah masa lalu? Mengubah masa lalu. Mengubah masa lalu. Mengubah masa lalu. Oke. Pertanyaan ke-8. Hidup dengan seseorang yang menawan tapi konyol atau membangun keluarga dengan orang pintar tapi jelek? Menawan tapi konyol. Menawan tapi konyol. Oke. Jadi lebih milih orang menawan ya. Oke. Itulah makanya pintar aja nggak cukup, harus menawan juga. Bukti nih, pilihannya aja udah kayak gitu. Oke, pertanyaan ke-9. Menemukan obat kanker atau membangun pesawat angkasa berkecepatan tinggi? Membangun obat kanker. Menemukan obat kanker. Menemukan obat kanker. Oke. Nggak memilih membangun pesawat? Udah. Itu urusan yang lain ya. Oke, pertanyaan ke-10. Menjadi yang terbaik di tim tetapi sebagai pemain cadangan atau menjadi yang terbaik di tim yang buruk? Menjadi pilihan pertama tadi Kak. Oke. Denali dulu. Iya Kak. Apa? Menjadi yang terbaik di tim yang terburuk. Menjadi yang terbaik di tim yang terburuk atau menjadi yang terbaik di tim tetapi sebagai pemain cadangan? Menjadi tim yang terbaik di tim terburuk. Sama kayak tadi. Menjadi orang terbaik di tim terburuk. Oke. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan 11. Kemampuan membaca pikiran orang atau kemampuan mengubah masa lalu? Mengubah masa lalu. Mengubah masa lalu. Oke, dari tadi kayaknya ini ya konsisten ya, mengubah masa lalu. Karena tadi yang pertanyaan ke-7 juga mengetahui masa depan atau mengubah masa lalu, kalian pilihannya juga mengubah masa lalu. Ada apa gerangan dengan masa lalu kalian? Bukan, kalau pilihan yang satu lagi tadi kemampuan membaca pikiran orang, nanti sakit hati duluan. Sakit hati duluan. Kalau gitu mendingan mengubah masa lalu. Iya. Nah. Emang kalau dengan menurut kalian nih, ini ngobrol di luar ini, menurut kalian kalau mengubah masa lalu apakah akan mengubah masa depan menjadi lebih baik? Bisa saja. Bisa aja? Iya. Bisa aja. Memperbaiki diri. Oke. Kalian harus baca tentang teori chaos ya. Tentang teori chaos Edward Lorenz. Ada filmnya judulnya The Butterfly Effect. Nah, jadi pikir-pikir dulu kalau mau mengubah masa lalu, sedikit pun masa lalu yang akan berdampak ke masa depan. Itu bagus tuh, tonton.